Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini Taurus adalah untuk menjemput jodoh. Jadi ini untuk kalian yang mungkin belum berjodoh ya. Kira-kira kenapa sampai belum ada jodoh ya? Apa yang harus kamu lakukan dan apa yang ingin semesta sampaikan supaya jodoh kamu up ya, supaya jodoh kamu cepat datang. Karena melayakkan diri itu adalah salah satu kunci utama untuk bisa mempercepat jodoh itu datang ya. Nanti bagaimana ya pesan semesta dan apa yang akan saya readingkan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Oke, apa yang terjadi dan apa yang harus kamu lakukan ya? Wow. Taurus di sini ada Ace of Swords, di mana semesta saya merasakan ya, kamu itu terlalu tertutup, kamu terlalu keras hati. Di sini ada trauma masa lalu juga. Dimana semesta mau mengatakan bahwa lepaskan, ikhlaskan, itu harus kamu pelajari. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya dibuang aja. Kenapa yang buruknya kamu masih bawa-bawa ke masa depan? Kenapa Taurus? Jangan bawa-bawa masa lalu yang menyakitkan ke masa depan, itu hanya memperkeruh masalah. Yang baik-baiknya aja yang kamu bawa. Ini kan tidak. Baik-baiknya kamu biasa aja, yang buruk-buruknya lebih menyengat di hati kamu. Lebih kamu simpan, kamu pendam. Itu yang makanya saya bilang ada trauma. Contohnya kamu akan berpikir, wah saya pasti akan begini lagi. Wah pasti nanti akan begitu. Saya belajar dari pengalaman. Kemarin itu selingkuh. Jadi saya harus bagaimana caranya supaya tidak selingkuh lagi. Oke, tetapi pasangan kamu tidak nyaman. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa dia itu kayak macam harus kayak macam gak nyaman gitu. Kenapa? Kayak macam merasa bahwa dia tuh tidak jujur terhadapmu, ataupun mungkin kondisinya malah kamu merasa bahwa pasangan saya tuh sudah selingkuh, seakan-akan tidak ada kepercayaan buat dirinya. Ya, jadi ini pembelajaran ya untuk kamu supaya mempercepat jodoh. Kenapa orang tidak jodoh itu kan ibaratnya cocok, baru kita oke kan. Bagaimana dalam tahap perkenalan saja dia udah nggak cocok, ya otomatis kan jodoh ini, apalagi kalau bicara nikah, pacar aja pasti putus, apalagi mau nikah. Nikah kan mau mencari seseorang yang betul-betul bisa sampai langgeng. Jadi yang karakternya memang baik, bukan penuh dengan kepalsuan. Berarti bukan saya bilang kamu palsu, tapi ini sifat yang kurang bagus yang mungkin kamu merasa bahwa biasa aja kok, tetapi membuat pasanganmu tidak nyaman. Seperti gitu. Tuh, belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman masa lalumu. Jangan kamu bawa-bawa ke masa depanmu. Ya.
Cukup tinggalkan, berikan mereka pemaafan. Saya lihat di sini masih ada luka batin dalam dirimu, makanya itu jodohmu tuh stop. Kenapa? Kamu ibaratkan apa ya kalau dibilang memblok diri untuk menerima energi dari orang-orang yang mau datang kepadamu, yang mau membawa cinta. Kenapa? Karena hatimu lagi penuh dengan rasa emosi, sakit hati, dendam, amarah, kekecewaan. Ya, Taurus, kenapa? Biasa aja. Ini untuk orang yang belum punya jodoh ya. Kalau kamu sudah punya jodoh ya, sayangilah jodohmu. Ya, ataupun mungkin kamu mendengar untuk oh ternyata harus saya lakukan begini supaya jodoh saya langgeng. Nah, ini harus kamu dengar. Kenapa saya bilang jodoh nih kadang-kadang jodoh itu kan dalam artian kita nggak tahu selamanya atau berpisah. Ini contoh ya, karena kita punya jodoh mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau selamanya sampai mati. Ini kita nggak tahu takdir kita, makanya tetap kita harus berbenah, bukan mempertahankan begitu-begitu terus. Kasihan kalau kamu mempertahankan kebaikan dan kenyamanan, nggak jadi masalah. Tapi kalau pasanganmu merasa tertekan, gimana? Ini lihat dari dirinya. Ya, harus sama-sama juga belajar, bukan hanya kamu yang harus introspeksi diri baru dia tidak. Jadi kalau macam contoh begini kamu kasih tahu, ya ini saya harus begini dan kamu harus begitu, karena ada readingan saya sampai 12 zodiak. Jadi kamu yang harus juga sama-sama memberikan wejangan kepada dia untuk bisa berubah, supaya kamu nyaman dia pun nyaman. Kan ini antara dua sisi, harus seimbang. Kalau satunya nggak nyaman ya sama saja bohong. Nggak bisa kita berjuang sendiri dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan. Kenapa? Sakit hati, tekanan, nggak bisa. Kalaupun bisa ya perlu kesabaran ekstra, dan itu memang apa ya kalau dibilang harus lebih malas tahu aja, seolah-olah rumah tangganya baik-baik saja padahal tidak bahagia di dalam, karena banyak kepalsuan. Kenapa? Demi nama baik, demi keluarga, dan mungkin demi anak. Banyak seperti gitu. Makanya saya bilang supaya kalian rumah tangganya luar dalam bagus dan up semuanya, harus sama-sama saling introspeksi diri. Ya, introspeksi diri masing-masing. Bukan hanya dari kamu saja, tapi dari kedua belah pihak tuh. The Hermit, ya. Ada satu cahaya dalam kegelapan. Jadi kamu jangan berpikir bahwa wah saya sekarang sudah jatuh tertimpa tangga. Ada beberapa janda atau duda yang merasa bahwa aduh kayaknya saya sudah nggak bisa. Ya artinya gini, jangan kita berpikir negatif pada diri kita. Berarti sama saja kamu mengizinkan orang-orang yang negatif masuk dalam hidupmu. Harus pede, kamu tuh berkelas. Ataupun mungkin kalau dibilang wah saya sudah umur sekian, nggak mungkin. Ataupun wah teman-teman saya sudah menikah, saya belum. Nikah itu bukan kompetisi loh. Nikah itu kesiapan diri, fisik dan mental. Kalau kamu sudah oke, pasti akan semesta berikan kepada kamu jodoh yang sesuai, jodoh yang tepat, yang bisa membahagiakanmu. Kalau kamu sudah mau menerimanya. Ini kan kamu belum mau menerima. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Tetapi ingat ada setitik cahaya nih, gelap ya. Tapi di sini ada lilin, ada bulan, ada pertolongan-pertolongan. Tetapi sekarang kamu mau menerima itu tidak? Tuh, kamu mau memegang lilin itu tidak? Memegang cahaya itu tidak? Terkadang kamu berjalan sendiri. Kenapa? Karena kamu memperhatikan kehidupan orang lain. Wah dia cantik, dia ganteng, saya ini apa ya? Minder sendiri. Padahal kamu punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal dibenahi. Manusia itu dilahirkan itu tidak pernah ada yang kayak kita bilang jerawatan. Ya, kita tinggal benahi loh. Rajin mandi, penampilan dikasih baik. Kalau kamu mungkin gemuk, ya olahraga. Olahraga itu bukan berarti untuk seksi aja loh, tapi untuk sehat dulu. Kebanyakan orang bilang saya mau seksi, ujung-ujungnya diet berkepanjangan sakit. Ya, ujung-ujungnya kamu seksi pada saat kamu gemuk, pacar kamu pergi. Kenapa? Karena orientasi kamu seksi. Jadi kamu akan menarik orang-orang yang hanya mau tubuhmu. Jadi gak usah terlalu berpikir yang negatif-negatif. Harus bisa lebih mencintai diri. Kamu ini lebih mencintai kamu tuh kayak berpikirnya harus seksi, harus cantik, harus putih, harus ini, harus itu, baru saya bisa mendapatkan orang-orang yang saya inginkan. Padahal orang-orang yang kamu inginkan pada saat datang modus.
Kenapa? Karena kamu berpikirannya seperti gitu. Pola pikir kamu dirubah. Semesta mau sampaikan pola pikir kamu dirubah. Kenapa? Karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu dapatkan. Ya. Jadi berpikirlah yang positif, yang kamu mau. Oh, pasangan saya setia apa adanya, bukan apa adanya pemalas ya, no. Maksudnya apa adanya nih ya. Mau gemuk, mau cantik, pasti dia tetap sayang saya, dia mencintai saya apa adanya, menginginkanku apa adanya. Ya. Saya lihat di sini kamu terlalu takut untuk membuka hati, membuka diri, dan akhirnya bagaimana? Berteman aja nggak mau, apalagi pacaran. Ini ada beberapa yang takut ya. Untuk bersahabat saja takut. Bagaimana? Artinya gini, kita itu berteman tuh sama banyak orang itu nggak jadi masalah. Terkadang kamu harus bisa mengenal saya itu kalau kita sudah pacaran. Padahal sebenarnya tahap perkenalan itu harus dari sahabat dulu loh, supaya langgeng. Karena ibaratkan gini, kamu pacaran tiba-tiba kamu nggak suka, putus kan ada kenangan yang tak bagus gitu. Akhirnya trauma kamu bertambah. Tetapi kalau bersahabat, oh ternyata saya nggak suka karakternya kayak gini-gini, enggak deh. Ya sudah, kita tetap berteman aja walaupun mungkin kamu nggak bikin apa-apa, maksudnya kamu nggak suka dia, tetap berteman, nggak ada bekas yang mendalam. Itu yang mau semesta sampaikan kepada kamu. Jangan sampai kamu salah langkah. Berteman dulu, lebih baik banyak teman dibandingkan kamu punya pacar nggak jelas. Teman aja dulu ya, karena semua itu yang itu ya, the lovers, dimana semua yang abadi itu karena dari pertemanan, dari sama-sama saling menyayangi, mencintai, sama-sama saling mengenal diri masing-masing dan pasangan. Jadi pada saat pacaran ya sudah, kita sudah baku kenal, nggak ada tipu-tipu lagi. Udah, kamu udah tahu saya, ya inilah saya. Tidak seperti pada saat pacaran, wah ternyata dia begini orangnya, ternyata dia begini orangnya. Wah. Tapi kalau dari sisi pertemanan, kamu udah tahu, wah ya, kamu kan udah tahu, kita kan udah berteman lama, udah ya mungkin 10 tahun berteman, ini contoh ya, ataupun mungkin ya kita sudah berteman selama 2 tahun, 3 tahun, kamu pasti kan udah tahu karakter saya. Jadi saya nggak perlu palsu, saya nggak perlu bertopeng, kamu pun sama. Karena apa? Saya terima kamu apa adanya di saat pertemanan kemarin. Sehingga pada saat dia menjadi pacarmu, ya sudah, dia terima kamu apa adanya. Kenapa? Dia sudah tahu kamu. Nggak pakai topeng, nggak pakai kepalsuan. Tinggal chemistry aja. Chemistry ini kan dalam artian antara hati ke hati, bukan karena sifat, karakter. Antara kamu bisa menerima dirinya atau tidak. Karena biasa kadang-kadang ego. Walaupun kita sudah saling memahami, saling mengerti, tapi karena ego masing-masing, akhirnya bisa juga bubar. Nah itu kan masih tetap pembelajaran. Setiap kita melangkah itu pasti ada pembelajaran. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya sudah nikah, ya sudah nggak usah belajar tentang perasaan, sekarang cari duit. Oke, tetapi ingat, pasangan itu mempunyai hati, kamu pun mempunyai perasaan kan, mempunyai hati kan, yang mana ya harus tetap dijaga rasa cinta itu, rasa hubungan itu. Jangan sampai hambar, karena biasa kadang-kadang orang itu merasa bahwa wah sekarang itu saya cuma cari duit kalau udah nikah ya, ini contoh. Wah saya sudah sudah punya pacar, sudah punya suami, sudah punya istri, sekarang saya punya anak, jadi saya harus cari duit. Oke, memang dalam tanda kutip bentuk rasa sayang cinta kita adalah dari tanggung jawab. Oke, memang betul, tetapi akan jauh lebih baik kalau chemistry antar pasangan selalu ada. Jangan hanya ribut aja, hanya diam aja. Saling mengerti, tegur juga pasangan dan mau menerima masukan, jangan hanya mau menegur. Contoh, sayang saya nggak suka kamu terlalu mengabaikanku, kamu sibuk sendiri, supaya dia sadar, oh enggak kok, saya kan rasa gitu, kamu enggak, tapi saya gitu, ada keterbukaan supaya dia tahu, oh ya sini mari saya sayang kamu lagi. Jangan diam-diam baik kayak jin, dia nggak tahu apa yang ada dalam hati kamu, jadi harus disampaikan. Kalau seandainya kamu takut menyampaikan isi hatimu, wah itu berarti hubungan tidak sehat. Ada loh beberapa pasangan-pasangan yang merasa saya takut bicara dengan suamiku karena nanti dia marah. Itu hubungan, salah satu hubungan toksik. Sekarang kamu di posisi mana sekarang? Apakah di hubungan toksik ataukah tidak? Ya tuh, Queen of Swords, ada pasangannya yang terlalu menang sendiri. Ya,
Saya harus keputusan, salah benarnya tetap saya. Saya laki-laki, saya kepala rumah tangga, saya yang harus mengambil keputusan. Tanpa dilihat dari sisi wanitanya. Ya memang harus seperti gitu, laki-laki memang mengambil keputusan. Tetapi setidaknya sebelum itu diberikan dulu, ya, apakah memang sudah benar-benar ataukah tidak. Rembuk sama-sama, bukan main hakim sendiri. Apalagi masalah keuangan. Ini saya lihat ada masalah keuangan, di mana laki-laki mungkin keuangannya tipis, perempuannya menuntut lebih, ataupun mungkin kondisinya laki-lakinya pemalas, perempuannya yang harus mencari nafkah. Ini ada. Kamu posisinya di mana kamu bisa menyesuaikan. Ya, akhirnya jodoh kamu stop. Kenapa? Karena ribut. Walaupun sudah nikah. Nah ini, jadi kita bicara menjemput jodoh ini harus dari karaktermu dulu. Kamu bisa menerima dirimu dulu tidak? Bisa bahagia dengan dirimu dulu tidak? Kalau kamu saja tidak bahagia karena tekanan, kamu jangankan mau bahagia dengan pasanganmu, dirimu aja tidak, berarti pasti ke orang lain juga tidak. Nggak nyaman. Makanya harus dalam rumah tangga itu harus nyaman. Ataupun kalau dibilang dalam hubungan itu harus nyaman. Kalau dalam pacaran, kamu tertekan, selamanya nggak akan bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan dia. Karena karakter dia. Mungkin kamu bilang, dia pasti berubah. Berubah perlu waktu. Apakah kamu bisa bersabar? Waktunya kalau seandainya 50 tahun, nggak berubah-berubah. Nanti 50 tahun baru dia berubah. Apa kamu bisa bersabar sampai 50 tahun? Ya ini kita bicara kewarasan aja. Jangan sampai ada yang orang toksik atau NPD. Bahkan kamu korban NPD. Akhirnya kamu juga ikut gila. Dan akhirnya kamu menjadi toksik buat dirimu, keluargamu, anakmu. Ini kebanyakan anak rusak ini gara-gara orang tua yang mana tidak nyaman, akhirnya anak-anak menjadi korbannya secara tidak langsung. Kenapa? Dia melihat orang tuanya bertengkar, dia melihat orang tuanya tidak baku sayang, ya. Dia melihat bahwa wah, orang tuaku nih kerja terus, saya terabaikan. Dampaknya ke anak. Makanya sekarang anak-anak itu kebanyakan saya nggak mau nikah, nanti aja orientasinya nggak nikah. Makanya banyak yang telat nikah itu karena dia lihat juga ada faktor dari orang tua. Orang tua saya kan ribut-ribut mulu, jadi dia merasa bahwa ngapain nikah kalau ribut. Kenapa nikah kalau nggak berbahagia? Itu karena dia lihat ada trauma juga. Apalagi kalau dia sudah mengalami sendiri, wah ternyata pasanganku bikin sakit hati. Saya sudah mendapatkan teori dari orang tua saya, praktek pun saya dapat seperti gitu. Ngapain? Lebih baik saya mencintai diri sendiri. Ini kebanyakan seperti gitu. Jadi untuk menjemput jodohmu, kamu harus bisa cintai diri sendiri dulu. Kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, jodoh itu akan datang seiring waktu. Gak usah kamu takut. Benahi dirimu, banyak senyum, ya. Tuh, amarah-amarah dalam dirimu tuh hapus. Kalau kamu selalu marah, ya bagaimana kamu mau tersenyum kalau marah? Harus ramah. Makanya turis-turis banyak datang ke Indonesia, terutama di Bali ataupun apa, pertama ramah, nyaman. Mereka akan datang lagi, memberikan kesan bahwa mereka dilayani dengan baik. Iya kan? Contohnya kamu penjual, kamu judes, cuek-cuek, jutek-jutek, mana? Mendingan kita pergi ke tempat yang lain saja, yang agak mahal, yang penting ramah. Lihat restoran-restoran orang-orang kaya, ya, pelayanan di yang tempat kelas bawah pasti beda. Dari kenyamanan, dari tempat duduk, AC, pelayanan dari karyawannya, ya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, wanginya. Ini. Jadi cintailah dulu dirimu. Bagaimana kamu wajah sudah kusut, penampilan nggak menarik, terus apalagi banyak pikiran, kere. Ini contoh ya. Bagaimana orang mau datang ke kamu nggak nyaman? Orang kan perlu kenyamanan dulu. Itu baru lihat aja sekilas mata udah nggak nyaman. Karena apa? Walaupun mungkin kondisinya saya bilang kamu, Kak Ica, saya sudah memperbaiki penampilan, tapi hatimu tidak bersih, tidak adem, panas, tetap aja energinya menolak. Orang itu akan melihat bahwa biasa aja, mukanya jutek, cuek, walaupun kamu sudah make up. Ini kalau wanita dempulan sana sini. Serius.
Coba kamu lihat, banyak orang yang make up tapi kurang menarik. Dan ada pun mukanya biasa-biasa aja, ya, natural-natural aja tapi kok menarik ya. Nah itu, karena energi dari hati, semua itu dari hati. Ya, jadi selalu berpikir yang positif tuh, ambil keputusan yang tepat. Ya, ambil keputusan yang tepat. Kalau kita bicara mau menarik jodoh, keputusan-keputusan yang tepat ini dalam artian contohnya harus punya karakter. Jodoh saya ini apa? Harus seiman kah? Ataukah tidak kah? Akan ada kriteria yang menurut kamu baik. Harus punya menentukan. Kalau dibilang kriteriamu apa? Biasa aja, yang penting ganteng, yang penting kaya, yang penting ini. Belum tentu. Harus spesifik. Jangan sampai dia sudah mempunyai sesuatu yang kamu yang kamu inginkan, tapi ujung-ujungnya gak bisa. Apalagi kalau macam contoh beda agama. Ini kan ada beberapa klien saya beda agama. Sudah sangat cinta, ujung-ujung gak bisa bersatu. Karena beda agama, ini contoh ya. Ngapain juga kalau kita cinta cuman cinta-cinta doang, tapi gak bisa ending. Makanya saya bilang, kalau memang kamu cinta, pasti akan mencari solusinya. Tapi kalau tidak cinta, berarti tidak mencari solusi. Ya, seperti gitu. Jadi kamu bisa buktikan bahwa pasanganmu mencintaimu dan tidak, itu dari kedewasaan dia berpikir, kedewasaan dia berucap, bertindak, ya. Dan di sini ada King of Cups, ya. Harus tenang, harus jadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bijaksana, pribadi yang tenang. Karena ingat, jodoh itu bukan hanya comot-comot. Jodoh itu perlu proses, perlu waktu, perlu menikmati. Karena manusia juga punya kelebihan dan kekurangan. Nikmati proses itu. Karena tidak semua dalam percintaan semua itu happy. Ya, ada kalanya kita tidak happy. Tetapi kalau kita bersama saling menguatkan, pasti up hubungan ini. Ini untuk khusus yang sudah menikah. Tetapi kalau belum menikah, yang semesta mau sampaikan, perbaiki dirimu, tenangkan dirimu, bersihkan hatimu, ya, mencintai diri sendiri. Selama kamu mencintai diri sendiri, kamu happy dengan diri sendiri, jaminkan orang-orang yang datang membuatmu happy akan yang ke kamu itu akan datang membuat kamu happy. Ya, selama kamu tidak happy, ya jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kalau orang yang datang itu membuatmu bersedih, kenapa? Karena kamu yang meminta sesuai energimu. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk diri sendiri dulu. Kedepannya pasti orang-orang itu akan mengikuti energi yang sesuai vibrasimu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.